Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pada halaman 91, masih pada bab at-talaq, adabul Islam fit talaq. Adabul Islam fit talaq, kita sudah sampai pada halaman 91. Bismillahirrahmanirrahim. Fayanduru kemudian melihat azauju suami imra'atan ukhra pada wanita lain. Kemudian setelah cerai suaminya ya mencari istri yang lain, mencari wanita lain, taliku bihi yang pantas baginya, yang cocok baginya. Watandurul mar'atu, kemudian si perempuan juga melihat atau mencari zaujan, suami akhar yang lain. Ayat tarikoni, lalu mereka berpisah. Wa iyatafarraqa, jika mereka berdua berpisah, yunillahu, maka Allah akan memberi kecukupan kulan pada masing-masing keduanya min saatihi, dari karunia-Nya Allah. Wa kana Allahu wasi'an hakima, sesungguhnya Allah dan ada Allah wasi'an, yang maha luas karunia-Nya, hakima dan maha bijaksana. Fandur rahimakallah, maka lihatlah, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu, ayyuhal akhul karimu, wahai saudaraku yang mulia, ila hadan nidami, pada aturan ini, al-islami, yang islami. Lihat pada aturan islami ini, al-badi'i, yang begitu indah. Alhamdulillah. Fi tartibi wuku'it tolaki, dalam mengatur terjadinya tolak, dalam mengatur mekanisme tolak. Raj'iyan, yang pertama adalah bersifat raj'i, 1 dan 2, tolak 1, 2 bisa rujuk. Tsumma ba'inan, kemudian bersifat ba'in, bersifat penghabisan, pamungkas. Yang ketiga itu tolak ba'in, mura'atan lil masalih, untuk menjaga berbagai kemaslahatan, untuk mempertimbangkan berbagai kemaslahatan, wa tanfidan, dan mewujudkan atau mengimplementasikan, melaksanakan di sunnatil adabi, pada sunnah tata krama at-tadrijiyati, yang bersifat gradual, yang bersifat bertahap. Wa muhafadzatan, dan menjaga, melestarikan, ala qiyanil usari, pada eksistensi rumah tangga, al-islamiyati, yang bersifat islami. Kenapa kok harus dijaga eksistensinya? Jadi li'alla tadhi'a, agar supaya tidak terlantar, atfaluha, atau terumbang ambing, atfaluha, anak-anak keluarga tadi, baina ummin, di antara ibu, hadamal inadu, di mana kenekatannya merobohkan, hayataha, menghancurkan, hayataha, kehidupannya. Wa adha asyaitanu, dan setan telah menghilangkan ketaatan ibu tadi, lizaujiha, pada suaminya. Hatta faqadat, hingga dia kehilangan, sa'adata mustaqbiliha, kebahagiaan masa depannya, wa hifdhu at-taliha, dan penjagaan terhadap anak-anaknya. Antara ibu yang begitu nekat menghancurkan hidupnya sendiri dan seterusnya, wa baina abin, dan antara bapak, la yufakkiru fil awaqib, yang tidak betul-betul merenungkan akibat-akibat dari tindakannya menceraikan istri tadi. Yandafi'u, dia secara spontan, ya, melakukan tindakan spontan, fi talaqihi, di dalam di dalam talaknya, tau'an li ghadabi, karena menuruti emosinya, menuruti amarahnya. Fayursilu, sehingga dia melepaskan min famihi, dari mulutnya, bid'iyan, hal-hal yang bersifat bid'i atau tolak bid'i, salasatan, dengan 3 kali. Jadi langsung, ya, karena emosi, spontan, nuruti nafsunya, nuruti emosinya, kemudian ya sudah, kamu saya tolak 3 kali. Min ghairi tarawin, tanpa pertimbangan, wala tafkirin, dan perenungan dan pemikiran, tanpa dipertimbangkan lebih jauh. Wa yazidu, bahkan dia menambahi, bukan hanya langsung mengucapkan 3 kalimat tolak 3. Dia menambahi kalimat-kalimat
fayuharrimuha, dia menganggap haram, dia mengharamkan istrinya ala nafsi pada dirinya tahriman batan dengan pengharaman yang apa sama sekali sudah terus haram kon kanggo aku haram selawase. Ada kata-kata begitunya barang. Ya Allah, wa rubbama dhahaba, kemudian terkadang ia pergi li ba'dil kutabil juhala pada sebagian notaris yang bodoh goblok, fala yuhadiruhu, sehingga notaris yang bodoh tadi tidak memperingatkannya ketika bibit adil agar tidak melakukan tolak bid'ah, wahadmi ismatin, dan menghancurkan menghancurkan penjagaan, maksudnya kesucian keluarga, kesucian hubungan rumah tangga itu. Wakas dikhawatirkan, dan agar tidak menyakiti hatinya anaknya, istrinya, dan segala laki baitin, dan agar tidak menutup pintu. Faya juru, maka notaris yang bodoh tadi menyeret alaihi pada suami tadi masyakila wa masaiba, problematika atau masalah-masalah dan musibah-musibah. Falyattaqillaha, hendaklah bertakwa kepada Allah, haula'il kutabu, para notaris itu, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik atau ucapan-ucapan yang tepat, yang bagus. Wa ba'da wuqu'i karisatil talaqi al-bati, setelah terjadinya bencana tolak yang penghabisan, yandamu zaujani, barulah suami istri itu menyesal, fayas az-zauju, kemudian suami, wal aqaribu, dan kerabatnya, wal ahbabu, dan orang-orang yang dicintainya, insyaallah. Fayas'alunal ulama'a, kemudian mereka bertanya pada ulama, fayaltamisunal hilah, mereka mencari hilah, rekayasa hukum, bisa tidak keluar dari tolak ini, gimana caranya saya biar bisa kumpul lagi, bisa kembali kepada istri saya, dan seterusnya. Wa yaslukuna al-makharijal ba'idah, wa yaslukuna, dan mereka menempuh al-makharijah, penafsiran al-ba'idata yang jauh. Waqad yungkiru zawju al-mutalliqu, boleh jadi terkadang suami yang mentalak itu mengingkari al-fadahu, kalimat-kalimat yang muncul darinya, lafaz-lafaz yang muncul baginya, yang telah dia ucapkan. Waqad yughayyiru niyatahu amamal mufti, terkadang dia merubah niatnya di hadapan mufti awil qadi atau qadi. Jadi dia mungkin pakai kata-kata hiasan gitu ya, udah kamu kembali ke rumah ibumu, misalkan kata-kata begitu. Terus begitu dijudes di hadapan hakim, enggak, saya tidak berniat mentolak kok. Padahal awalnya dia ketika mengucapkan itu, dia niatannya adalah mentolak dengan kalimat itu. Wa kullu hadza, semua ini la yukhallisu, tidak akan menyelamatkan dia min adzabillah, dari siksa Allah, wa ghadabi, dan murkanya. Allahu ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahui kha'inatal a'yuni, pengkhianatan mata, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disimpan oleh hati. Wa nasihati lil azwaj, nasihatku pada para suami, ayyajtahidu, agar mereka bersungguh-sungguh fi husnil israti, dalam mempergauli istrinya dengan baik. Wa yahdaru al-wuqu'a, dan agar waspada, menghindari tidak terjerumus fi waratatit talaqi, dalam jurang talak. Wa yatajawazu an katsirin, dan memaafkan banyak hal, mimma yafrutu, dari apa-apa yang sembrono, minaz zaujati, dari istri-istri, lidhafina, karena mereka itu lemah, karena kelemahan mereka, wa adami dhatti anfusina, dan ketidakmampuan mereka menguasai dirinya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi bersabda, istausu, terimalah wasiat dari bin nisa'i, terhadap perempuan, khairan, dengan wasiat yang baik. Perlakukan perempuan itu dengan baik, atau terimalah wasiat baik terhadap para perempuan. Nas'alullah salaha ahwalina, kami memohon kepada Allah agar tingkah laku kita menjadi baik, bimannihi, dengan anugerah, wa karamihi, dan kemurahannya, kedermawanannya. Wa min adabil islami fit talaq, di antara etika Islam dalam talak, an-nahyu, yaitu dilarang an-talaqil bid'i, menjatuhkan tolak bid'i. Tolak bid'i itu apa? Tolak yang bid'ah.
Tolak bid'i itu maksudnya adalah menjatuhkan talak pada saat istri sedang haid atau suci dan juga dikumpuli, sehingga potensinya nanti bisa hamil ya, yang perempuannya ini. Wa fi dzalika, dalam tolak bid'i min ad-dararil waqi', terdapat bahaya yang terjadi yang menimpa ala rajuli pada si laki-laki wal mar'ati dan perempuan semuanya. Terdapat bahaya apa? Yaitu sesuatu la yustahanu bi, yang tidak bisa diremehkan. Dalam tolak bid'i ada suatu bahaya, yang ada beberapa bahaya, beberapa dampak yang tidak bisa diremehkan. Amal mar'atu, adapun perempuan, apa dampak yang menimpa perempuan? Fa'innahu, sesungguhnya idza talaqaha, jika suami itu menjatuhkan tolak padanya fi halatil haid, dalam masa haidnya, qalat, maka menjadi panjang, alaiha, bagi perempuan itu, al-iddatu, iddahnya, aitakunu al-haidatu, yakni haid, allati hasala fiyat tolaku, yang terjadi tolak pada saat itu, ghairu mahsubatin, tidak dihitung, min muddatil iddati, dari rangkaian masa iddah, allati hiya salah satu guru, di mana iddahnya adalah 3 kali suci. Wahina idin, oleh karena itu, karena tidak dihitung masa haid yang terjadi tolak itu, takunu arba'atan, maka haidnya nanti menjadi 4 kali. Jadi masa haidnya menjadi 4 kali nanti. Wa yuntaju min hada dararun akhar. Dari hal ini juga muncul bahaya yang lain. Bahaya yang lain itu apa? Annal haidatul ula, atau haid yang pertama, allati hasala fiha tolak, yang terjadi tolak di dalamnya, la tu'tabarulah, itu tidak dihitung baginya, bagi perempuan itu. Wa hadza mukhalifun lisyariah, dan ini bertentangan dengan syariat as-samha yang betul-betul memudahkan. Allati ja'alat muddatal iddah salah satu turuk, di mana syariat itu menjadikan masa iddah itu hanya 3 kali suci. Wa idza talaqaha fi tuhrin, jika suami itu mentalak istri fi tuhrin pada masa suci, ba'da wat'in, setelah diwatek, dijima, dikumpuli, takunu madinnatal hamli, maka hal itu akan menjadi potensi kehamilan. Wa idza kana hamlun, jika betul hamil, maka perempuan itu akan diam zamanan pada masa laisa biqalilin, tidak sedikit, hatta qadha hamlaha, hingga dia melahirkan kandungannya. Wa hiya bighairi ba'lin, dan itu tanpa suami. Kalau habis dikumpuli ya, misalkan habis haid ya, kayak hari ini hari Selasa, tadi malam sudah suci, Dan biasanya setelah haid itu kan masa subur ya, masa suci. Terus kemudian suci, pada hari ini suci. Karena sudah suci, udah ketubak ya, main, sudah disetubui, dikumpuli, dijima. Terus hari Rabu besok dipisah, padahal sudah dikumpuli. Ternyata hamil. Wah, kalau hamil kan berarti dia panjang masa iddahnya. Karena masa iddahnya orang hamil itu ya sampai melahirkan. Ya berarti dia bisa 9 bulan 10 hari, bisa 10 bulan dia kemudian menunggu masa iddah itu. Itu kan kasihan pada si perempuannya. Wahya bighairi ba'lin, dan itu tanpa suami. Ada ma yatba'u dzalik, selain apa-apa yang mengikuti hal itu, minal masyakil, dari permasalahan allati taqa'u, yang terjadi disebabin nafaqah, sebab nafaqah. Belum lagi persoalan-persoalan biaya. Dia sudah pisah dengan suaminya, terus masih harus cek kandungan, periksa kandungan, macam-macam, biayanya besar. Itu kasihan pada si perempuan. Amar rajulu, adapun laki-laki, fa innahu yafsidu isman, maka dia melakukan dosa, litasabbubihi, karena dia menjadi penyebab fi tulil iddati, dalam lamanya masa iddah tadi. Wasanian, dan yang kedua, yatakabbadu nafaqah, dia harus menanggung nafkah kullu hadhil muddati, pada seluruh masa ini, masa penantiannya istrinya, apalagi itu hamil, itu kan ya benihnya dia gitu. Wasalisan, yang ketiga, yatahammalu ana al-bu'mi an waladihi, yang ketiga dia akan menanggung menanggung beban, yaitu jauh dari anaknya. Wa faldati kabidihi, dan buah hatinya, fi muddatil hadanah, dalam masa hadanah, dalam masa pengasuhan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu anhu, sungguh Nabi bersabda kepada Umar, lamma talaqa ibnuhu Abdullah, tatkala anaknya Abdullah
mentalak zaujatahu istrinya wahya haidun pada masa dia haid. Murhu, perintahkan anakmu itu fal yuraji'u, hendaklah dia merujuk agar dia merujuk istrinya. Summa liyada'ha, kemudian hendaklah dia meninggalkan istrinya hatta tathura hingga sampai dia suci. Summa tahidu haidatan ukhra, kemudian dia masuk ke haid keduanya. Fa idza tahurat, jika sudah suci, falyutalliqha, maka dia boleh untuk mentalaknya qabla yujami'ha, sebelum ia menjimaknya, menyetubuhinya, au yumsikha, atau hendaknya dia tetap menjaga hubungannya itu, tidak menceraikannya. Waqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, jika kamu menceraikan istri-istrimu, fatalliquhunna, maka ceraikan mereka, liiddatihinna, pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya secara wajar. Qala Mujahidun wal Hasan wa Ikrimah rahimahumullah. Mujahid, Hasan dan Ikrimah berkata, fatalliquhunna, maksud dari ayat itu fatalliquhunna fi tuhrin, maka talaklah mereka pada masa suci, lam yaqa fihi jima'un, yang tidak terjadi jima di dalamnya. Wa hadza min kamalit ta'dib, ini adalah bagian dari sempurnanya pembelajaran dari syariat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.